Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam tradisi Islam, ilmu tidak hanya dipahami sebagai hasil proses belajar formal, tetapi juga dapat berupa anugerah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba pilihannya. Ilmu seperti ini dikenal sebagai ilmu laduni, yaitu pengetahuan yang diberikan oleh Allah ke dalam hati seseorang tanpa melalui proses belajar seperti pada umumnya. Istilah ini merujuk pada ayat tentang Nabi Khidir dalam Al-Quran, di mana Allah menyebut bahwa Khidir telah diberikan rahmat dari sisiku dan ilmu dari sisiku. Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Para ulama memaknai hal ini sebagai ilmu pemberian langsung yang tidak didapat melalui sebab-sebab duniawi. Konsep ilmu laduni tidak lepas dari dimensi ruhani dan kedekatan seseorang kepada Allah. Ia bukan sekadar kecerdasan intelektual, melainkan penyingkapan makna batin, kejernihan hati, dan pemahaman yang datang tanpa diduga. Karena itu, orang yang dianugerahi ilmu laduni biasanya memiliki ciri-ciri khusus yang muncul dari kebersihan hati, kedalaman spiritual, dan komitmen mereka dalam mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ciri-ciri tersebut bukan hanya tampak pada perilaku luar, tetapi juga pada kondisi ruhani dalam yang sulit disamakan dengan manusia pada umumnya. Di video kali ini, kita akan jelaskan 12 ciri orang yang memiliki ilmu laduni beserta penjelasan panjang menurut perspektif Islam. Penjelasan ini bukan untuk menilai siapa yang memiliki ilmu laduni atau tidak, karena hal itu adalah rahasia Allah, melainkan sebagai bahan pengetahuan agar manusia memahami bahwa ilmu dan kebijaksanaan sejati bersumber dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Riwayat kelahiran seseorang yang mendapatkan ilmu laduni berbeda dengan orang pada umumnya. Dalam sejarah kehidupan para wali Allah dan ulama besar, sering dijumpai kisah bahwa mereka telah menunjukkan tanda-tanda khusus sejak sebelum atau sesaat setelah kelahirannya. Tidak selalu berupa kejadian luar biasa, namun biasanya ada kondisi yang membuat kedua orang tuanya merasakan keistimewaan tertentu, baik berupa ketenangan, keberkahan, atau tanda-tanda spiritual yang sulit dijelaskan secara logika biasa. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa Allah dapat mempersiapkan seorang hamba sejak dalam kandungan melalui penyucian ruh dan penetapan takdir ruhani yang berbeda dari manusia kebanyakan. Karena itu, tidak jarang orang yang kelak diberi ilmu laduni tumbuh dengan kondisi emosional yang stabil, sangat mudah diatur saat kecil, atau menunjukkan kecenderungan cinta kepada hal-hal spiritual, seolah hatinya sudah condong kepada cahaya ilahi sejak dini. Fenomena ini sebenarnya merupakan bagian dari tadbir Allah yang menyusun perjalanan ruhani seseorang agar kelak siap menerima limpahan ilmu dari sisinya, min ladunna. Di sisi lain, riwayat kelahiran yang berbeda ini sering dimaknai oleh ulama sebagai indikasi bahwa Allah sudah menanamkan potensi ilmu wahbi dalam diri anak itu bahkan sebelum akalnya berkembang. Hal ini sejalan dengan konsep fitrah dalam Islam, yaitu keadaan suci dan cenderung kepada kebenaran yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Namun bagi orang-orang pilihan, tingkat kesucian fitrahnya seringkali lebih kuat, lebih bersih, dan lebih mudah terhubung dengan cahaya petunjuk ilahi. Mereka seolah diberikan kesiapan mental dan ruhani sejak awal kehidupan sehingga ketika dewasa, ilmu yang datang dari Allah akan lebih mudah diterima dan dipahami. Riwayat kelahiran ini bukan untuk menunjukkan kelebihan seseorang, melainkan menjadi tanda bahwa segala sesuatu telah diatur Allah dengan sempurna, termasuk jalan seseorang untuk menerima ilmu laduni. 2. Kepekaan batin yang kuat. Kepekaan batin adalah salah satu ciri paling menonjol dari pemilik ilmu laduni. Dalam Islam, batin yang peka berarti hati yang hidup, bersih, dan peka terhadap sinyal-sinyal kebenaran yang Allah letakkan dalam diri manusia. Kepekaan ini membuat seseorang mampu memahami makna di balik sebuah peristiwa, merasakan kehadiran Allah dalam setiap keadaan,
dan mengetahui arah petunjuknya tanpa harus melalui analisis panjang. Orang yang diberi ilmu laduni biasanya memiliki kehalusan perasaan dan kemampuan intuitif yang tinggi, sehingga ia dapat mengenali situasi batin orang lain, mengetahui mana yang benar dan salah, dan menangkap pesan yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Hal ini bukan kemampuan gaib, tetapi hasil dari hati yang telah disinari oleh cahaya Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Dia membuka baginya pemahaman dalam agama. Kepekaan batin yang kuat juga menjadikan seseorang lebih mudah menahan diri dari dosa, maksiat, dan perbuatan tercela. Mereka dapat merasakan pengaruh negatif dari hal-hal yang membahayakan ruhani, sehingga lebih cepat kembali kepada Allah ketika tergelincir. Ulama tasawuf menyebut kondisi ini sebagai hati yang terbuka, yaitu ketika dada seseorang dilapangkan oleh Allah sehingga ia mudah menerima kebenaran. Orang seperti ini seringkali merasakan dorongan batin atau firasat yang tepat, yang merupakan bagian dari ilham Rabbani. Al-Quran bahkan menyebut bahwa Allah dapat mengilhamkan jiwa tentang mana jalan takwa dan mana jalan keburukan. Quran Surat Asy-Syams ayat 8. Kepekaan batin tersebut kemudian menjadi jembatan yang membuat seseorang layak menerima ilmu laduni. Karena hati yang peka adalah tempat terbaik untuk menerima pengetahuan ilahi. 3. Tidak menyukai kemewahan dan lebih memilih kesederhanaan. Kesederhanaan adalah ciri utama para kekasih Allah dan para wali yang dekat dengannya. Hal ini bukan karena mereka tidak mampu hidup mewah, tetapi karena mereka memahami hakikat dunia sebagai tempat sementara yang tidak layak menjadi tujuan hidup. Orang yang diberi ilmu laduni umumnya memiliki pandangan mendalam tentang dunia dan akhirat, sehingga mereka tidak tertarik mengejar kemewahan atau penghiasan dunia yang bersifat fana. Mereka menemukan ketenangan dalam kesederhanaan, karena hati yang dipenuhi cahaya ilmu laduni tidak membutuhkan pengakuan dunia untuk merasa bernilai. Kesederhanaan mereka adalah manifestasi dari zuhud, yaitu sikap tidak meletakkan dunia di dalam hati meskipun dunia berada di tangan mereka. Sikap ini membuat hati mereka bersih dari riya, hasad, atau sifat yang menghalangi cahaya Allah masuk ke dalam jiwa. Kecenderungan mereka memilih kesederhanaan juga berhubungan dengan kemampuan ruhani dalam melihat hakikat setiap sesuatu. Orang yang diberi ilmu laduni cenderung peka terhadap pengaruh buruk dari kemewahan, seperti munculnya kesombongan, ketergantungan, dan kelemahan spiritual. Mereka memahami bahwa semakin seseorang terikat pada kemewahan, semakin berat pula langkahnya menuju Allah. Karena itu, mereka menjaga diri dengan hidup sederhana agar hati tetap tenang dan fokus pada hal-hal yang bernilai kekal di sisi Allah. Kesederhanaan ini juga membuat hidup mereka lebih berkah, lebih lapang, dan lebih bebas dari beban dunia. Dalam keadaan sederhana, mereka dapat menerima dan memahami ilham ilahi dengan lebih jernih. Karena hati yang tidak dibebani oleh cinta dunia jauh lebih mudah terhubung dengan petunjuk Allah. 4. Memiliki karakter rendah hati dan tidak suka menunjukkan keunggulan diri. Kerendahan hati merupakan tanda paling nyata dari orang yang diberi ilmu laduni. Mereka memahami bahwa ilmu yang mereka miliki bukan hasil usaha pribadi, melainkan anugerah Allah yang bisa diberikan dan dicabut kapan saja. Oleh karena itu, mereka tidak pernah merasa lebih baik atau lebih mulia dari orang lain. Mereka menyadari bahwa tugas utama dari ilmu adalah untuk memperbaiki diri dan memberikan manfaat, bukan untuk mencari pengakuan. Para ulama mengatakan bahwa ilmu yang benar akan melahirkan tawadu, sedangkan ilmu yang salah akan melahirkan kesombongan. Pemilik ilmu laduni berada dalam posisi tawadu karena mereka merasakan kehadiran Allah dalam setiap helaan napas, sehingga tidak mungkin mereka meninggikan diri ketika mengetahui betapa kecilnya manusia di hadapan kebesaran Allah. Kerendahan hati juga muncul dari karakter mereka yang tidak suka menonjolkan atau memamerkan keunggulan diri. Mereka tidak perlu menunjukkan kemampuan batin atau kecerdasan ruhani karena bagi mereka, keunggulan itu bukan sesuatu yang layak untuk dipamerkan. Bahkan banyak di antara mereka yang menyembunyikan keistimewaannya dari masyarakat agar tidak menimbulkan fitnah atau kekaguman yang berlebihan. Mereka mengetahui bahwa ketenaran spiritual dapat menjadi ujian besar yang berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalam kesombongan halus.
sehingga mereka menjaga diri dengan tidak memperlihatkan karunia yang Allah berikan. Sifat ini membuat mereka semakin dekat dengan Allah karena Allah menjanjikan bahwa barang siapa merendahkan dirinya, maka Allah akan meninggikannya. Ilmu laduni hanya dapat menetap dalam hati yang rendah hati, karena kesombongan adalah tabir yang menghalangi masuknya cahaya ilahi. 5. Wajah mereka bersinar dengan aura yang terang. Sinar atau aura yang terpancar dari wajah pemilik ilmu laduni bukanlah cahaya fisik yang berlebihan, melainkan pancaran ketenangan, kedamaian, dan ketulusan yang terpancar dari dalam hati. Dalam Islam, disebutkan bahwa hati yang bersih dari dosa dan selalu terhubung dengan Allah akan memancarkan cahaya pada wajah seseorang. Cahaya itu adalah refleksi dari nur ilahi yang masuk ke dalam jiwa melalui zikir, ibadah, dan kedekatan dengan Allah. Para ulama menafsirkan firman Allah dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 28, bahwa orang beriman diberi cahaya untuk berjalan, bukan hanya cahaya metaforis, tetapi juga sinar ruhani yang membuat penampilan mereka tampak sejuk dipandang, menenangkan, dan membawa rasa hormat dalam hati orang lain. Inilah sebabnya banyak wali Allah atau ulama sufi dikenal memiliki wajah yang teduh dan bercahaya meski hidup sederhana dan tidak memperhatikan penampilan secara berlebihan. Cahaya wajah ini juga merupakan tanda bahwa hati mereka telah menjadi tempat turunnya hikmah dan ilmu laduni. Ketika hati dipenuhi cahaya ilmu, maka sinarnya akan terpancar keluar dan dirasakan oleh orang di sekelilingnya. Wajah mereka tampak cerah tidak hanya saat bahagia, tetapi juga saat menghadapi ujian, karena ketenangan yang mereka miliki berasal dari kepercayaan penuh kepada Allah. Cahaya ini tidak bisa dibuat-buat. Ia muncul sebagai buah dari hubungan spiritual yang mendalam antara hamba dan Tuhannya. Karena itu, meskipun mereka tidak berbicara atau menunjukkan kelebihan, kehadiran mereka saja sering membuat orang merasa tenteram. Itulah tanda dari cahaya yang Allah letakkan dalam hati orang-orang pilihan yang diberi ilmu dari sisinya. 6. Kecerdasan mereka tidak terbatas. Kecerdasan pemilik ilmu laduni bukanlah kecerdasan logis atau akademik semata, tetapi kecerdasan holistik yang melibatkan akal, hati, ruh, dan intuisi spiritual. Mereka dapat memahami sesuatu dengan cepat, bahkan hal-hal yang tidak pernah mereka pelajari secara formal. Dalam istilah ulama, hal ini disebut marifah, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui pembukaan hati oleh Allah. Orang yang diberi ilmu laduni sering dapat melihat inti masalah tanpa melalui proses analisis panjang, seolah Allah memberikan pemahaman langsung ke dalam hati mereka. Inilah sebabnya mereka mampu menjawab persoalan rumit dengan mudah, memahami makna mendalam dari ayat atau hadis tanpa penjelasan panjang, dan memecahkan masalah kehidupan dengan ketenangan luar biasa. Mereka bukan hanya cerdas dalam hal dunia, tetapi memiliki kecerdasan spiritual yang membuat mereka melihat hal-hal yang tidak tampak oleh akal biasa. Kecerdasan tanpa batas ini juga berkaitan dengan kemampuan mereka menghubungkan suatu peristiwa dengan hikmah dan ketentuan Allah. Mereka dapat memahami pola-pola kehidupan, interaksi sebab akibat, dan makna batin dari kejadian yang terjadi di sekitar mereka. Hal ini terjadi karena Allah memberikan cahaya pemahaman ke dalam hati mereka sebagai bentuk pertolongan khusus. Dalam hadis disebutkan, takutlah dengan firasat orang mukmin, karena ia melihat dengan cahaya Allah. Dengan kecerdasan semacam ini, mereka tidak hanya memahami sesuatu secara permukaan, tetapi sampai kepada akar, maksud, dan tujuan dari setiap kejadian. Kecerdasan mereka tidak terbatas bukan berarti mereka tahu segala sesuatu, tetapi kemampuan mereka memahami pengetahuan jauh melampaui proses logika normal manusia. Inilah yang menjadi salah satu tanda ilmu laduni, yaitu ilmu yang datang langsung sebagai pemberian Allah tanpa batasan akal manusia biasa. 7. Mereka selalu mengikuti hati nurani mereka. Mengikuti hati nurani merupakan tanda bahwa seseorang memiliki hubungan yang kuat dengan kebenaran batin dalam dirinya, yaitu kolbi yang bersih dan tersambung kepada Allah. Dalam Islam, hati nurani dipandang sebagai cermin yang memantulkan cahaya petunjuk ilahi, asalkan hati itu bersih dari dosa dan pengaruh hawa nafsu.
Orang yang memiliki ilmu laduni biasanya menjadikan hati nurani sebagai kompas utama dalam setiap tindakan. Mereka merasakan dorongan kuat dalam hati ketika menghadapi pilihan, dan dorongan itu biasanya berada pada jalan yang benar, bukan sekadar jalan yang mudah atau menguntungkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Mintalah fatwa kepada hatimu, meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu." Hadis ini menunjukkan bahwa hati yang jernih dapat menjadi tempat turunnya kebenaran, dan orang yang memiliki ilmu laduni hidup berdasarkan cahaya tersebut. Karena hati nurani mereka telah bersih, mereka juga mudah membedakan mana yang benar dan mana yang batil tanpa harus selalu mengandalkan analisis rasional yang rumit. Hal ini bukan menafikan peran akal, tetapi menunjukkan bahwa akal dan hati bekerja selaras. Dalam banyak kisah para wali, mereka sering membuat keputusan yang tampak tidak masuk akal pada awalnya, namun terbukti benar setelahnya. Kepekaan pada hati nurani membuat pemilik ilmu laduni selalu selamat dari keputusan yang merugikan dan mampu memilih jalan hidup yang membawa keberkahan. Mereka percaya bahwa suara hati adalah percikan dari cahaya petunjuk Allah yang mengalir ke dalam jiwa mereka. Dengan mengikuti nurani tersebut, mereka hidup dalam ketulusan, kejujuran, dan kedamaian. 8. Orang yang memiliki ilmu laduni biasanya tidak perlu belajar keras. Ilmu laduni dikenal sebagai ilmu wahbi, yaitu ilmu yang diberikan langsung oleh Allah, bukan diperoleh melalui proses kasbi atau usaha belajar seperti biasanya. Orang yang diberi ilmu ini seringkali dapat memahami suatu pengetahuan tanpa harus mempelajarinya secara mendalam. Mereka seperti mendapat inspirasi atau bisikan kebenaran dalam hati mereka. Hal ini tidak berarti bahwa mereka anti belajar atau malas belajar, tetapi kemampuan mereka memahami sesuatu jauh melampaui usaha yang mereka lakukan. Allah membuka mata hati mereka sehingga makna-makna ilmu dapat langsung masuk ke dalam jiwa. Analogi para ulama mengatakan bahwa orang berilmu laduni seperti cermin yang bersih. Cahaya pengetahuan langsung dipantulkan tanpa halangan. Fenomena ini dapat ditemukan dalam banyak kisah ulama sufi, di mana mereka mendapatkan pemahaman mendalam tentang Al-Quran, makrifat, dan ilmu hikmah tanpa pernah mendalami secara formal sebagaimana kebanyakan orang. Pemilik ilmu laduni seringkali mempelajari sesuatu cukup sedikit, tetapi memahami sangat banyak. Ini bukan keajaiban yang mengherankan, melainkan bentuk rahmat dan pemberian Allah kepada hambanya. Allah berfirman bahwa Dia mengajarkan manusia apa yang tidak ia ketahui. Mereka seolah memiliki pintu pemahaman tersendiri yang terbuka dari dalam, bukan dari luar. Inilah sebabnya pemilik ilmu laduni sering tampak sangat bijak, luas wawasan, dan mendalam pemikiran meskipun latar belakang pendidikan mereka sederhana. 9. Bisa melihat pola-pola kejadian dan hasilnya. Kemampuan untuk melihat pola kejadian adalah bagian dari kecerdasan batin, basyirah, yang muncul karena hati yang disinari cahaya Allah. Orang yang memiliki ilmu laduni dapat menangkap korelasi antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, sehingga mereka mampu memahami arah atau akibat yang mungkin terjadi. Mereka seperti mengetahui struktur di balik kejadian yang tampak acak bagi manusia biasa. Dalam Islam, kemampuan ini disebut firasat, suatu ketajaman batin yang dipandu oleh cahaya Allah. Mereka tidak melihat masa depan secara gaib, tetapi memahami pola sebab akibat dengan sangat jelas. Inilah yang membuat mereka sering memberikan nasihat yang tepat, membuat keputusan yang bijaksana, dan menghindari kesalahan besar dalam hidup. Mampu membaca pola kejadian juga menunjukkan bahwa mereka memahami hukum-hukum Allah yang berlaku di alam semesta, atau lebih dikenal sebagai sunnatullah. Mereka mengetahui bahwa tidak ada kejadian yang berdiri sendiri. Setiap peristiwa adalah bagian dari rangkaian hikmah Allah yang teratur. Dengan kemampuan ini, mereka dapat melihat potensi risiko dan peluang dalam suatu kejadian. Ketajaman dalam melihat pola bukan hanya soal logika, tetapi juga intuisi spiritual yang terhubung dengan hati mereka. Orang seperti ini biasanya memiliki pandangan hidup yang jernih dan langkah yang mantap karena mereka memahami arah takdir yang Allah bukakan melalui tanda-tanda yang hanya bisa dilihat oleh hati yang bersih. 10. Kekuatan mengikuti hati nurani lebih kuat daripada mengikuti akal pikiran. Akal dan hati adalah dua potensi besar dalam diri manusia.
Orang biasa sering mengandalkan akal karena logika dianggap sebagai penuntun keputusan. Namun bagi pemilik ilmu laduni, hati yang telah diterangi cahaya Allah memiliki kekuatan panduan yang jauh lebih kuat daripada kalkulasi akal. Ini bukan karena mereka mengabaikan akal, tetapi karena mereka memahami bahwa akal memiliki keterbatasan. Sementara hati yang bersih dapat menangkap kebenaran yang tidak terjangkau oleh logika biasa. Dalam tasawuf, hati yang seperti ini disebut qalbun salim, yaitu hati yang selamat dan mampu menerima cahaya ilahi. Mereka lebih mempercayai intuisi suci dibandingkan pertimbangan rasional yang penuh keterikatan dunia. Kekuatan mengikuti hati nurani ini membuat mereka mengambil keputusan yang selaras dengan kehendak Allah. Mereka tidak mudah tergoda oleh argumen duniawi, kepentingan pribadi, atau tekanan sosial. Ketika ada dua pilihan yang secara rasional tampak sama, hati mereka akan menunjukkan jalan yang benar. Kebenaran itu masuk sebagai bisikan, ketenangan, atau pencerahan batin yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ulama tasawuf mengatakan bahwa hati orang seperti ini menjadi lokasi turunnya ilham, sehingga keputusan mereka sangat jarang salah. Karena mereka mengikuti hati yang telah dibimbing oleh Allah, hidup mereka menjadi seimbang, damai, dan selalu terasa dekat dengan kebenaran. 11. Pemahaman tentang karma, sebab, dan akibat sangat tajam. Dalam Islam, konsep karma dikenal sebagai hukum sebab akibat yang Allah tetapkan dalam kehidupan. Orang yang memiliki ilmu laduni memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana suatu tindakan akan menghasilkan konsekuensi tertentu, baik di dunia maupun di akhirat. Mereka seolah dapat melihat keterkaitan secara langsung antara perilaku seseorang dan hasil yang akan ia temui. Ketajaman pemahaman ini bukan berasal dari analisis mental semata, tetapi dari kebersihan hati yang memudahkan mereka membaca hikmah di balik gejala kehidupan. Mereka memahami bahwa setiap perbuatan memiliki dampak spiritual, dan dampak tersebut akan kembali kepada pelakunya sesuai keadilan Allah. Karena pemahaman sebab akibat yang tajam ini, pemilik ilmu laduni hidup dengan sangat hati-hati. Mereka tidak gegabah dalam bertindak dan selalu mempertimbangkan dampak moral, spiritual, dan sosial dari setiap perbuatan. Mereka memahami bahwa menjaga hati adalah kunci agar perbuatan tidak menimbulkan kerusakan. Ketajaman ini juga membuat mereka lebih mudah menasihati orang lain dengan tepat karena mereka tahu pola terbentuknya suatu masalah. Dengan melihat hukum sebab akibat dalam cahaya ilahi, mereka memahami kehidupan dengan lebih dalam dan lebih jernih dibandingkan kebanyakan orang. 12. Sangat dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kedekatan dengan Allah adalah inti dari ilmu laduni. Orang yang memiliki ilmu ini adalah mereka yang hatinya selalu berada dalam zikir, pikir, dan cinta kepada Allah. Mereka bukan hanya menjalani ibadah secara lahir, tetapi merasakan hubungan ruhani yang kuat dengan Sang Pencipta. Hati mereka menjadi sangat lembut, mudah tersentuh oleh kebenaran, dan selalu mencari ridha Allah dalam setiap langkah. Dalam keadaan seperti ini, Allah membukakan berbagai hikmah dan pengetahuan langsung ke dalam hati mereka sebagai bentuk karunia. Ilmu laduni tidak mungkin diberikan kepada hati yang jauh dari Allah, karena ilmu ini adalah cahaya, dan cahaya hanya turun ke tempat yang bersih. Kedekatan dengan Allah membuat mereka hidup dengan penuh ketenangan dan keberkahan. Mereka merasakan kehadiran Allah dalam setiap kejadian, setiap hembusan napas, dan setiap detik perjalanan hidup. Kedekatan ini memudahkan mereka mendapatkan ilham, firasat, dan pemahaman yang mendalam tanpa harus mencarinya dengan usaha keras. Mereka memahami bahwa semakin dekat dengan Allah, semakin lapang hati mereka menerima ilmunya. Inilah puncak dari ilmu laduni. Hubungan yang intim antara hamba dan Robnya, di mana setiap pengetahuan yang datang menjadi bukti kasih sayang dan perhatian Allah kepada mereka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ilmu laduni adalah salah satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya yang terpilih. Ia bukan ilmu yang dapat dicari dengan ambisi atau dipelajari melalui metode duniawi, tetapi merupakan anugerah yang lahir dari kebersihan hati, ketulusan ibadah, dan kedekatan hamba tersebut dengan Tuhannya. Karena itu,
Pembahasan tentang ciri-ciri pemilik ilmu laduni bukanlah untuk menilai orang lain, melainkan untuk memahami betapa agungnya karunia Allah bagi hamba yang benar-benar taat. Kita dapat memahami bahwa ilmu laduni tidak terlepas dari aspek spiritual, akhlak, dan hubungan mendalam seseorang dengan Allah. Ia bukan sekadar fenomena luar biasa, tetapi buah dari latihan jiwa, keikhlasan, dan kesucian hati. Orang yang memilikinya tidak mencari pengakuan dunia, justru lebih condong pada kerendahan hati dan kesederhanaan karena mereka sadar bahwa semua berasal dari Allah. Semoga materi ini menginspirasi kita untuk lebih mendekat kepada Allah dan memohon agar Dia melapangkan hati kita dengan cahaya ilmunya. Meskipun tidak semua orang dikaruniai ilmu laduni, setiap hamba dapat memperoleh hikmah, kecerdasan spiritual, dan pemahaman yang dalam jika selalu menjaga hati, memperbanyak ibadah, dan menjauhkan diri dari maksiat. Semoga Allah memberikan cahaya ilmu kepada kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.